Tumbuhan merupakan organisme multiseluler yang terdiri atas banyak sel. Sel-sel tumbuhan yang memiliki bentuk, susunan, dan fungsi yang sama akan membentuk suatu jaringan tertentu. Beberapa jenis jaringan yang berbeda akan membentuk suatu organ, misalnya akar, batang, daun, bunga, buah, dan biji. Berdasarkan aktivitas pembelahan sel, jaringan tumbuhan dapat dikelompokkan menjadi jaringan meristem dan jaringan permanen. Jaringan meristem sendiri, berdasarkan asal terbentuknya, dikelompokkan menjadi jaringan meristem primer dan meristem sekunder. Meristem primer adalah jaringan meristem pada tumbuhan dewasa yang sel-selnya masih aktif membelah. Pada umumnya, terdapat pada ujung batang dan ujung akar. Meristem primer menyebabkan pertumbuhan primer, yaitu pertumbuhan vertikal yang menyebabkan perpanjangan batang dan akar. Meristem sekunder berasal dari sel-sel dewasa yang berubah sifatnya menjadi sel-sel meristematik. Contohnya adalah kambium dan kambium gabus. Kambium dapat ditemukan di dalam batang maupun akar tumbuhan dikotil, gimnospermae, dan beberapa tumbuhan monokotil. Kambium menyebabkan pertumbuhan sekunder sehingga batang menjadi bertambah besar. Jaringan meristem dapat pula dibagi berdasarkan letaknya, yang terbagi menjadi 3: meristem apikal, meristem interkalar, dan meristem lateral. Jaringan permanen adalah jaringan yang berasal dari pembelahan sel-sel meristem primer maupun sekunder yang telah berdiferensiasi. Jaringan epidermis adalah jaringan yang tersusun dari lapisan-lapisan sel yang menutupi organ tumbuhan seperti akar, batang, daun, bunga, buah, dan biji. Jaringan epidermis disebut sebagai jaringan pelindung karena berfungsi melindungi bagian dalam tumbuhan dari segala pengaruh luar yang merugikan, misalnya perubahan suhu, kerusakan mekanik, hilangnya air melalui penguapan, dan hilangnya zat-zat makanan. Jaringan parenkim merupakan jaringan yang terbentuk dari sel-sel hidup dengan struktur yang bervariasi. Jaringan ini bertanggung jawab terhadap segala proses fisiologis. Jaringan parenkim juga disebut sebagai jaringan dasar karena dapat dijumpai hampir di setiap bagian tumbuhan. Berdasarkan fungsinya, jaringan parenkim dibedakan menjadi parenkim asimilasi yang melakukan proses fotosintesis, parenkim penimbun yang berfungsi menyimpan cadangan makanan, parenkim air yang mampu menyimpan air, parenkim udara yang mampu menyimpan udara pada ruang antar sel, parenkim pengangkut yang terdapat di sekitar xilem dan floem, parenkim luka yang bersifat meristematis.
Jaringan penyokong adalah jaringan yang menunjang bentuk tubuh tumbuhan. Berdasarkan bentuk dan sifatnya, jaringan penyokong dibedakan menjadi dua, yaitu jaringan kolenkim dan sklerenkim. Jaringan kolenkim merupakan jaringan penguat pada tumbuhan yang masih aktif mengadakan pertumbuhan dan perkembangan. Jaringan ini terdapat pada batang, daun, bunga, buah, dan akar yang terkena matahari. Jaringan sklerenkim adalah jaringan penguat pada organ tumbuhan yang sudah berhenti melakukan pertumbuhan. Contohnya adalah sklereid yang ditemukan pada tempurung kelapa dan kulit kenari. Jaringan pengangkut adalah jaringan yang berfungsi mengangkut air dan garam mineral serta zat makanan hasil fotosintesis. Jaringan pengangkut pada tumbuhan adalah xilem dan phloem. Xilem berfungsi mengangkut air dan garam-garam mineral dari akar menuju daun. Sementara phloem berfungsi mengangkut dan mendistribusikan zat makanan hasil fotosintesis dari daun ke seluruh bagian tumbuhan. Yang pertama adalah organ. Organ merupakan kumpulan dari beberapa jaringan yang memiliki tujuan atau peranan tertentu dalam tubuh. Organ pada tumbuhan terdiri atas akar, batang, daun, bunga, buah, dan biji. Organ yang pertama adalah akar, yang secara umum terdiri atas tudung akar, epidermis, korteks, endodermis, dan stele. Tudung akar terdapat pada ujung akar serta berfungsi melindungi promeristem dan membantu penetrasi akar tumbuh ke dalam tanah. Epidermis akar disebut juga epiblem atau lapisan pilifer. Sel-sel epidermis di daerah dekat ujung akar berkembang menjadi bulu akar. Bulu akar tersusun dari satu sel yang memanjang yang berfungsi untuk penyerapan air dan garam mineral. Bagian akar yang ketiga adalah korteks. Korteks tersusun atas sel-sel parenkim yang kadangkala mengandung karbohidrat atau kristal. Bagian akar selanjutnya adalah endodermis yang terdiri atas satu lapis sel. Dinding sel endodermis dapat mengalami penebalan berbentuk pita Kaspari atau berbentuk seperti huruf U oleh zat suberin, kutin, lignin, atau zat selulosa. Pada bagian terdalam dari akar terdapat stele yang terdiri atas perisikel, berkas pembuluh, dan parenkim. Organ berikutnya adalah batang yang terdiri dari epidermis, korteks, dan stele. Epidermis batang terdiri dari satu lapis sel yang tersusun rapat tanpa ruang antar sel. Epidermis batang memiliki berbagai modifikasi, yaitu stomata, trikoma, dan sel gabus. Duri pada bunga mawar adalah salah satu di antaranya. Korteks tersusun dari parenkim, kolenkim, sklerenkim yang berupa serabut dan sklereid, serta idioblas. Bagian korteks yang paling dalam disebut phloeterna, yang dapat mengalami penebalan membentuk pita Kaspari, yang disebut sebagai lapisan endodermis. Pada tumbuhan sukulen yang tumbuh di padang pasir, terdapat jaringan penyimpan air pada korteks. Bagian ketiga dari batang adalah stele, yang terletak di sebelah dalam endodermis. Stele terdiri atas perikambium,
parenkim, dan berkas pengangkut, serta empulur. Empulur merupakan bagian terdalam dari batang tumbuhan yang berpembuluh. Empulur biasanya berupa jaringan lunak agak kering dan terkadang memiliki rongga berukuran kecil. Pada beberapa tumbuhan seperti rumput-rumputan dan bambu, empulur berbentuk rongga memanjang berisi udara. Organ tumbuhan yang ketiga adalah daun, yang secara umum tersusun dari epidermis, jaringan dasar, jaringan pengangkut, jaringan penguat, dan jaringan sekretori. Epidermis daun terdapat di permukaan atas dan bawah daun, serta biasanya terdiri dari satu lapis sel. Dinding sel epidermis mengalami penebalan yang tidak merata. Sel yang menghadap keluar memiliki dinding sel yang lebih tebal. Stomata sebagai modifikasi epidermis dijadikan salah satu indikator untuk membedakan tipe daun. Bagian kedua dari daun adalah mesofil. Mesofil terdapat di antara epidermis atas dan epidermis bawah. Pada tumbuhan dikotil, mesofil berdiferensiasi menjadi jaringan tiang dan jaringan bunga karang. Jaringan tiang memiliki banyak klorofil sehingga sangat efisien untuk fotosintesis. Bagian ketiga dari daun adalah jaringan pengangkut. Jaringan pengangkut pada daun berupa tulang daun. Tulang daun pada tumbuhan dikotil terdiri atas satu tulang utama yang bercabang-cabang membentuk jala. Sementara itu, pada monokotil berderet sejajar sumbu daun. Bagian keempat dari daun adalah jaringan penguat. Jaringan penguat berupa kolenkim dan sklerenkim. Kolenkim terdapat di sekitar tulang daun pada sisi dalam jaringan epidermis. Juga terdapat pada tepi daun tumbuhan dikotil. Bagian terakhir dari daun adalah jaringan sekretori. Jaringan sekretori dapat berupa kelenjar, sel resin, sel tanin, atau sel mirosin. Kelenjar dapat ditemukan pada daun-daun lebar berupa massa sel-sel parenkim yang padat di ujung berkas pembuluh. Contohnya adalah rongga minyak esensial yang terdapat pada mesofil daun tumbuhan jeruk. Organ tumbuhan selanjutnya adalah bunga. Bunga merupakan alat reproduksi seksual pada tumbuhan. Bunga sempurna adalah bunga yang memiliki putik dan benang sari sebagai alat reproduksi. Sementara bunga lengkap adalah bunga yang memiliki alat reproduksi dan perhiasan bunga. Bagian yang paling mencolok dari bunga adalah kelopak dan mahkota. Secara anatomi, kelopak dan mahkota mempunyai struktur yang sama, yaitu epidermis atas dan bawah, parenkim dasar atau mesofil, berkas pembuluh, serta sel-sel idioblas atau saluran getah. Daun mahkota memiliki warna yang bermacam-macam karena adanya kromoplas dan pigmen tambahan pada cairan sel. Bagian kedua dari bunga adalah benang sari. Benang sari atau stamen adalah organ reproduksi jantan pada bunga. Benang sari terdiri atas tangkai sari atau filamen dan kepala sari atau anter. Benang sari memiliki 4 ruangan yang berisi serbuk sari atau polen yang menghasilkan gamet jantan atau sel sperma. Bagian selanjutnya adalah putik. Putik umumnya mengalami diferensiasi menjadi 3 bagian, yaitu bagian basal yang menggelembung, yakni ovarium atau bakal buah. Bagian yang memanjang, yakni tangkai putik atau stilus, dan bagian ujung putik atau kepala putik atau stigma. Pada ovarium terdapat 1 atau lebih bakal biji yang akan menghasilkan gamet betina atau ovum. 2 organ terakhir yang dimiliki oleh tumbuhan
adalah buah dan biji. Buah merupakan perkembangan lebih lanjut dari bakal buah. Berdasarkan sifat dinding buah atau perikarpium, buah dapat dibedakan menjadi 3 macam, yaitu buah kering pecah, misalnya kedelai, buah kering tidak pecah, misalnya padi dan jagung, dan buah berdaging, misalnya buah jeruk dan mentimun. Biji merupakan perkembangan lebih lanjut dari bakal biji. Kulit biji atau testa merupakan diferensiasi dari integumen yang berfungsi untuk melindungi embrio dan endosperma yang berada di dalamnya. Struktur kulit biji bervariasi, biasanya terdiri atas jaringan epidermis, jaringan makroskleroid, dan osteoskleroid, sel-sel parenkim, sel kristal, serta sel berpigmen. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Setelah kalian berdiskusi di kelas web tadi, nah kali ini di Google Meet ini kita akan mempresentasikan hasil diskusi kalian ya. Sebelumnya, saya akan sedikit menambahkan materi yang sudah saya share lewat PPT tadi. Izin share screen ya, adik-adik. Ya, Bu. Apakah sudah terlihat? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Baik, untuk yang ingin saya tambahkan itu di yang ini ya, jaringan pengangkut atau jaringan silem. Nah, untuk tipe-tipe berkas pengangkutnya itu ada berbagai macam. Nah, yang pertama ini ada kolateral terbuka. Kenapa kok dinamakan kolateral terbuka? Karena susunannya itu dari floem, kemudian di tengahnya itu ada kambiumnya. Untuk bagian bawahnya ada silemnya. Nah, kemudian perbedaannya dengan kolateral tertutup, di antara silem dan flemnya itu tidak ada kambiumnya. Kemudian untuk tipe berkas pengangkut selanjutnya ada amfikribal, yaitu susunannya terdiri dari
Yang bagian dalam ini adalah silemnya. Kemudian untuk bagian luarnya itu adalah flomnya. Berbeda halnya dengan yang amfifasal. Untuk amfifasal, yang bagian dalam itu adalah flomnya. Nah, untuk bagian luarnya adalah silemnya. Kemudian untuk tipe berkas pengangkut yang di kolateral tersusun dari flem, kemudian silemnya berada di tengah, dan bawahnya itu ada flem lagi. Untuk yang radial itu silem dan flemnya itu tersusun berselang-seling melingkar. Gitu ya. Untuk materi yang lain, apakah ada yang ditanyakan? Apakah Belum untuk ada, materi Bu. yang lain sudah jelas? Sudah jelas, Bu. Baik. Kemudian, baik, karena sudah jelas, silakan untuk perwakilan kelompok mempresentasikan hasil diskusinya tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 yang beranggotakan Greatania Ines dan Amalia akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Aspek meristem, ciri-cirinya, pertama, sel-selnya merupakan sel muda yang berukuran kecil. Kedua, sel penyusunnya memiliki dinding yang tipis. Ketiga, umumnya lebih mudah ditemukan di ujung tanaman seperti ujung akar maupun ujung batang. Yang keempat, sel penyusun bersifat embrional atau selalu aktif membelah. Yang kelima, ruang antar sel biasanya tidak ditemukan. Yang keenam, punya satu atau lebih inti sel yang berukuran besar. Yang ketujuh, sel penyusun memiliki bentuk dan ukuran yang sama. Yang kedelapan, sel penyusun masih belum mengalami diferensiasi atau spesialisasi dalam mendukung fungsi tertentu pada tumbuhan. Yang kesembilan, protoplasma dalam sel-sel meristem umumnya sangat banyak sehingga memenuhi isi sel. Yang kesepuluh, ukuran vakuola dalam sel kecil sedang plastida sel umumnya belum matang. Yang ke-11, sel dalam umumnya tidak mengandung zat makanan dan tidak berfungsi sebagai jaringan penyimpan makanan. Yang ke-12, yang terakhir, bentuk sel isodiametris, yaitu antara bulat, prisma, lonjong, kubus, atau poligonal. Sedangkan struktur selnya terbagi menjadi pertama ada meristem primer, meristem sekunder, dan promeristem. Meristem primer kumpulan sel yang berkembang langsung dari sel embrionik. Sel ini berada di ujung tumbuhan, misalnya ujung akar, ujung batang, atau ujung daun. Jaringan ini berpengaruh dalam sistem pertumbuhan tumbuhan itu sendiri. Yang kedua, meristem sekunder. Jaringan sistem sekunder adalah jaringan dewasa yang telah mengalami diferensiasi. Dalam hal ini, jaringan sekunder sering disebut meristem lateral karena terletak pada samping organ tumbuhan. Yang ketiga, promeristem. Promeristem adalah jaringan pada meristem yang telah ada ketika tumbuhan masih dalam tingkat embrio. Contohnya pada lembaga biji tumbuhan. Yang ketiga ada fungsi. Yang pertama, menambah tinggi dan panjang tumbuhan, memperbesar dan melebarkan batang, menyimpan cadangan makanan, pada akar membantu mencari nutrisi, membentuk cabang, dan yang terakhir membantu bertumbuhnya sel-sel. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh anggota saya. Baik, izin untuk melanjutkan. Untuk yang nomor 2,
Yang A, mengapa bentuk jaringan epidermis pada daun sel-selnya kompak dan padat? Jawabannya yaitu karena berhubungan dengan fungsi jaringan epidermis, yaitu sebagai pelindung bagian dalam daun, dan dilengkapi dengan lapisan lilin atau kutikula yang berguna untuk mengurangi penguapan di dalam daun. Lalu yang B, mengapa pada parenchyma spons bentuk selnya tidak teratur dan banyak ruang interselulernya? Jawabannya karena menyesuaikan dengan fungsinya, yaitu sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan hasil fotosintesis. Dan adapun di sana bagian seperti kantung udara yang memungkinkan untuk pertukaran gas antara daerah satu ke daerah lain di dalam bagian daun. Jadi berikut merupakan jawaban dari kelompok 1. Baik, terima kasih untuk kelompok 1 yang sudah mempresentasikan hasil diskusi dari pertanyaan nomor 1 dan juga pertanyaan nomor 2. Untuk selanjutnya, pertanyaan nomor 3 dan 4 akan dipresentasikan oleh kelompok 2. Silakan untuk perwakilan kelompok 2. Ya, saya perwakilan dari kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikut struktur jaringan dan penyusunnya. Slide. Yaitu terjadinya karena aktivitas kambium pada saat titik tumbuh sekunder yang terus membelah. Sel-sel dalam kambium tersebut akan membelah secara radial, yaitu pembelahan sel yang terdapat di sekitar xilem yang mengarah ke dalam dan sel yang terdapat di sekitar floem mengarah keluar. Akibat aktivitas tersebut, maka akan terbentuk xilem sekunder dan floem sekunder. Selanjutnya nomor 4. Struktur dan bagian-bagian bunga serta fungsinya. Yang A, ada mahkota bunga atau corolla. Strukturnya berupa helaian yang cantik dan memiliki warna dan bentuk yang berbeda. Fungsinya untuk menarik serangga sehingga bentuk bantuan dalam proses penyerbukan. B, kelopak bunga atau kalik. Strukturnya helaian pelindung yang melindungi bunga saat bunga masih kuncup. Fungsinya untuk melindungi mahkota bunga ketika masih kuncup, dan kelopak bunga akan terbuka ketika mahkota mekar. C, benang sari atau stamen. Strukturnya terdiri dari tangkai sari, kepala sari, dan serbuk sari. Fungsinya sebagai alat kelamin jantan. D, putik. Pistilium. Strukturnya terdiri atas kepala putih, tangkai putih, dan bakal buah. Fungsinya sebagai alat kelamin betina. Berikut presentasi dari kelompok 2. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk kelompok 2. Sedikit menambahkan dari presentasi kelompok 2 ya. Untuk yang nomor 3 atau lingkaran tahunan itu terjadi akibat pertumbuhan sekunder yang tampak berlapis-lapis akibat pergantian keadaan lingkungan. Kemudian, hal tersebut biasanya terjadi pada tumbuhan dikotil yang memiliki lingkaran tahunan karena di situ terdapat kambium di dalamnya. Kemudian terjadi lingkaran tahunan akibat adanya aktivitas kambium pada saat titik tumbuh sekunder yang terus membelah. Sel-sel dari kambium tersebut akan membelah secara radial, yaitu pembelahan sel yang terdapat di sekitar xilem mengarah ke bagian dalam, dan yang floem itu akan mengarah ke bagian luar. Akibat dari aktivitas tersebut, maka akan terbentuknya xilem sekunder dan floem sekunder.
Nah, silem dan flem sekunder inilah yang mengakibatkan terjadinya perbedaan warna pada batang dan akhirnya menimbulkan lingkaran-lingkaran dengan warna yang berbeda tersebut. Dari sini, apakah ada yang ditanyakan? Belum ada, Bu. Belum, Bu. Baik, setelah kalian diskusi hari ini, jadi kesimpulan dari materi hari ini yaitu jaringan adalah kumpulan sel yang mempunyai bentuk, asal, fungsi, serta struktur yang sama. Kemudian, kumpulan jaringan yang berbeda akan membentuk organ. Jaringan tumbuhan dibedakan menjadi dua, yaitu jaringan permanen dan juga jaringan meristem. Kemudian, untuk jaringan meristem dibagi lagi menjadi dua berdasarkan asal terbentuknya dan berdasarkan posisi dari tumbuh. Kemudian berdasarkan asal terbentuknya dibedakan lagi menjadi meristem primer dan meristem sekunder. Sedangkan berdasarkan posisi tumbuhnya dibedakan menjadi meristem apikal, meristem lateral, dan juga meristem interkalar. Untuk jaringan permanen dibagi menjadi jaringan pelindung atau epidermis, jaringan penyokong, kemudian jaringan dasar, dan juga jaringan pengangkut. Dan untuk organ tumbuhan terdiri dari organ vegetatif dan juga organ generatif. Untuk tumbuhan, organ vegetatifnya yaitu bagian akar, batang, dan juga daun. Sedangkan untuk organ generatifnya terdiri dari bunga, buah, dan juga biji. Baik, apakah sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Belum ada, Bu. Belum ada, Bu. Baik, kalau begitu terima kasih untuk hari ini. Materinya sudah selesai. Sebelum meninggalkan Google Meet ini, setelah ini kalian mengerjakan post-test dulu ya. Untuk link kuisisnya sudah saya share di Classwork. Dan juga ada tugas lanjutan yang harus dikerjakan bersama kelompok diskusi ini. Untuk tenggat waktunya 1 minggu ke depan. Untuk format tugasnya sudah ada di Google Classroom dan silahkan cek kelas 2 kalian. Terima kasih untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.